Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Alamsyah, NIM 201101101062. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, dan juga solusi penyelesaiannya. Oke, langsung penjelasannya. Oke, yang pertama yaitu kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik. Menurut Dajamara tahun 2008 halaman 234, kesulitan belajar yang dirasakan oleh peserta didik bermacam-macam yang dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang nomor 1, dilihat dari jenis kesulitan belajar. Terdapat adanya kesulitan yang berat dan sedang. Yang nomor 2, dilihat dari mata pelajaran yang dipelajari. Ada yang sebagian mata pelajaran dan ada yang sifatnya sementara. Yang nomor 3, dilihat dari sifat kesulitannya. Ada yang sifatnya menetap dan ada yang sifatnya sementara. Kemudian yang terakhir yaitu yang nomor 4, dilihat dari segi faktor penyebabnya. Ada yang karena faktor inteligensi dan ada yang disebabkan karena faktor non-inteligensi. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Kesulitan atau kekurangan mereka yakin kesulitan atau kekurangan mereka dapat diatasinya. Kedua kondisi psikologis tersebut harus ditimbulkan pada diri siswa tersebut dengan melalui bimbingan dan kebijakan guru, dan berdasarkan petunjuk dan kebijakan guru itu pula lah prosedur yang terakhir ini dilaksanakan, yaitu siswa dibimbing untuk mengadakan perbaikan sesuai dengan sebab dan kondisi kesulitan belajar yang mereka alami menurut Sabri tahun 2007 halaman 91. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Dalyono tahun 1997 halaman 239 menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan dalam belajar, yaitu faktor intern atau faktor dari dalam diri siswa sendiri, dan faktor ekstern yaitu faktor yang timbul dari luar siswa. Yang pertama yaitu faktor internal. Salah satunya yaitu sebab yang bersifat fisik, karena sakit, karena kurang sehat, atau sebab cacat tubuh. Yang selanjutnya sebab yang bersifat karena rohani, inteligensi, bakat, minat, motivasi, faktor kesehatan mental, tipe-tipe khusus orang belajar. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor keluarga. Contohnya tentang bagaimana cara mendidik anak, hubungan orang tua dengan anak, suasana sangat gaduh atau ramai, keadaan yang kurang mampu. Kemudian faktor sekolah, misalnya faktor guru tidak berkualitas, hubungan guru dengan murid kurang harmonis, metode pengajar yang kurang disenangi oleh siswa, alat pelajar yang kurang lengkap, tempat atau gedung, kurikulum yang kurang baik, misalnya bahan-bahan terlalu tinggi, pembagian yang kurang seimbang, waktu sekolah dan disiplin kurang. Yang selanjutnya yaitu faktor mass media dan lingkungan sosial, meliputi bioskop, TV, surat kabar, majalah, buku-buku komik. Lingkungan sosial meliputi teman bergaul, lingkungan tetangga, aktivitas dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu solusi penyelesaiannya. Mengatasi kesulitan belajar tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor kesulitan belajar. Banyak solusi yang ditawarkan oleh berbagai pihak dalam mengatasi kesulitan belajar. Menurut Tajab, langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan belajar adalah sebagai berikut. Yang nomor 1, pengumpulan data. Untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar, diperlukan banyak informasi. Untuk memperoleh informasi tersebut, maka perlu diadakan suatu pengamatan langsung yang disebut dengan pengumpulan data. Yang nomor 2, pengolahan data. Data yang telah terkumpul, selanjutnya diadakan pengelolaan secara cermat. Dalam pengelolaan data, langkah yang dapat ditempuh antara lain: 1. Identifikasi kasus. Yang kedua, membandingkan antar kasus. Yang ketiga, membandingkan dengan hasil tes. Yang terakhir, menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu diagnosis. Diagnosis adalah keputusan atau penentu mengenai hasil dari pengolahan data. Diagnosis ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak atau berat dan ringannya. Yang kedua, keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan belajar. Yang ketiga, keputusan mengenai faktor utama penyebab kesulitan belajar. Yang selanjutnya yaitu prognosis. Prognosis artinya ramalan. Apa yang telah ditetapkan dalam tahap diagnosis
akan menjadi dasar utama dalam menyusun dan menetapkan ramalan mengenai bantuan apa yang harus diberikan kepadanya untuk membantu mengatasi masalahnya. Yang selanjutnya yaitu treatment atau perlakuan. Perlakuan di sini maksudnya adalah pemberian bantuan kepada anak yang bersangkutan atau yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap diagnosis tersebut. Bentuk treatment yang mungkin dapat diberikan contohnya bimbingan belajar kelompok, bimbingan belajar individual, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi di sini untuk mengetahui apakah treatment yang telah diberikan tersebut berhasil dengan baik, artinya ada kemajuan, atau bahkan gagal sama sekali. Kalau ternyata treatment yang diberikan tidak berhasil, maka diadakan pengecekan kembali. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu penjelasan saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.